tentang larangan untuk berbicara dan mempelajari ilmu kalam. Ya, sebab ilmu kalam itu akan menyeret manusia ke dalam berbagai kesesatan dan penyimpangan. Dan ini pembahasan tentang sikap terhadap ilmu kalam harusnya kita bahas secara khusus ya, karena memang para ulama menulis buku-buku tentang bahaya ilmu kalam. Ya. Di antara bahaya mereka, ilmu kalam ini membuat orang itu jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Membuat orang itu lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Membuat orang itu tidak mengagungkan syariat. Jadi kalau ada ayat dibaca, akal saya tidak cocok dengan itu. Lancang saya. Dibacakan hadis, oh matahari sujud di bawah arsy Allah. Ah, masa sujud di bawah arsy Allah? Saya lihat matahari di Amerika sangat terbit. Nah, begitu gayanya siapa? Ahlul kalam. Selalu seakan-akan akalnya sehat. Padahal sebenarnya akalnya tidak sehat. Kalau akalnya sehat, mudah cara berpikirnya. Yang mencipta itu siapa? Kamu atau Allah? Karena Allah yang mencipta kan? Ya. Allah mengabarkan tentang hal tersebut. Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Begitu selesai. Itu akal sehat namanya. Ya. Jelas ya? Kemudian dari bahaya ahlul kalam ini akan membawa, akalnya ini akan membawa dia kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Iya. Dan dari bahaya ahlul kalam, dia akan berbicara tentang masalah-masalah agama bukan dengan tuntunan Nabi dan para sahabat. Iya. Kemudian dari bahaya ahlul kalam, dia akan membuat dirinya jatuh di dalam kebingungan. Karena itu belum pernah ada orang yang mumpuni dalam ilmu kalam, lalu dia tidak bingung. Al-Ghazali bingung, Fakhruddin Ar-Razi bingung, Asy-Syaikh bingung. Ini orang ahli kalam semua, orang cerdas. Tapi di akhir hayatnya semuanya tobat, kembali kepada jalan yang lurus. Dan itu cukup menunjukkan kesesatan ilmu kalam. Baik, itu beberapa poin ya tentang ilmu kalam. Dan di akhirnya saya poinkan di sini warisan ilmu akidah. Ya, saya sudah terangkan di awal bahwa ilmu akidah as-salaf itu warisan. Tidak ada yang berasal dari kantong ustadz, kantong seorang imam, seorang syekh di masa sekarang. Semuanya mengambil dari muara yang sama. Mereka warisi dari gurunya kepada gurunya kepada gurunya kepada para imam ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, maka setelah membahas akidah ini dinukil oleh dua orang imam dari para ulama di masanya, maka Abu Muhammad siapa? Muhammad bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, qala Abu Muhammad wa bihi aqulu ana. Berkata Abu Muhammad, demikian pula yang saya ucapkan. Yang meriwayatkan dari Abu Muhammad itu namanya Abu Ali ibnu Hubeish al-Mukri. Abu Ali ibnu Hubeish al-Mukri berkata, demikian pula yang saya ucapkan. Wa bihi aqulu ana. Qala Syekhuna Ibnu al-Mudzaffar wa bihi aqulu ana. Wa qala Syekhuna ya'ni al-Musannif wa bihi aqulu ana. Wa qala Turaithithi wa bihi aqulu ana. Wa qala Syekhuna as-Silafi, itu diperbaiki harokatnya ya, bukan as-Salafi, tapi as-Silafi. Di bahasa Indonesianya benar ya, tapi di tulisan Arabnya diperbaiki. Ya. Jadi ini semua riwayat ya. Saya sudah kemarin saya bacakan sanad periwayatan ini ya melalui nama-nama guru-guru ini. Ya. Jadi semuanya itu dengan sanad periwayatan. Jadi subhanallah ya. Abu Hatim Abu Zur'ah mengajarkan anaknya. Anaknya berkata, itu juga yang saya yakin. Muridnya anaknya Abu Ali ibn Hubeish al-Mukri berkata, itu juga yang saya yakin. Muridnya lagi Ibnu al-Mudzaffar berkata, itu pula yang saya yakin. Datang lagi murid Ibnu al-Mudzaffar, yaitu penulis Imam Al-Lalaka'i. Beliau berkata, itu juga yang saya yakin. Datang lagi At-Turaithithi, murid Al-Lalaka'i, dia berkata, itu pula yang saya yakin. Datang As-Silafi, murid At-Turaithithi, dia juga berkata, itu pula yang saya yakin. Dan kita juga yang membacanya di sini, kita berkata, itu pula yang kita yakini. Itulah ilmu akidah. Jadi sebut ilmu kalam karena ulama setiap membahas itu selalu diawali dengan al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza. Maka disebut orang ilmu apa tuh? Ilmu kalam. Apa artinya? Kalam, pembahasan tentang masalah ini.
Hanya saja kalau akidah itu pembahasannya lurus-lurus, kalau kalam isinya perdebatan. Kalau engkau mengatakan azab kubur itu tidak ada, maka ini hujahku. Makanya lebih baik baca dulu akidah, setelah itu untuk pematangan, untuk ilmu debatnya, baru dalami ilmu kalam. Dia disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Ada fiqhul aswar, fikih kecil. Fikih kecil tentang duduk, tentang tayamum, tentang sholat, fikih kecil. Fikih akbar tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang shiratal mustaqim, tentang hisab, tentang azab kubur, tentang yang gaib-gaib. Itu ilmu akidah. Apa alasan golong lain mengatakan bahwa ilmu kalam itu haram? Ilmu kalam bisa haram bagi orang yang tak punya basic, karena di dalamnya perdebatan. Ahli filsafat mau menolong agama Allah dengan logika akal, jangan pakai filsafat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah cukup. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tak mau pakai Quran, tak mau pakai Sunnah, gimana? Dia tak mau pakai Quran, dia tak mau pakai Sunnah, gimana kita mendebatnya? Maka pakai akal. Tapi akal yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Ada filsafat, nama filsafatnya serba Tuhan. Semua ini Tuhan. Dia pun kata dia Tuhan. Aku adalah titisan Tuhan. I am a God. Aku adalah Tuhan. Ditulisnya sebuah syair. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Dia menulis itu ketika dia sedang pangkas, rambutnya jatuh ke lantai. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum, karena ternyata yang menyambutku di bawah pun juga Tuhan. Karena tanah itu juga Tuhan. Karena dia menganggap semua ini Tuhan. Dia datang mau mendebat Ustadz Iskandar Arnel, filsafat, S2 dari McGill University. Orang begini tak bisa pakai ayat. Kalau dia datang ke saya, aku adalah Tuhan, neraka jahanam tempat ente. Dia mungkin diam, tapi hati dia tak tenang, karena saya mendebat dia pakai hadis. Ini orang mesti pakai akal. Diminta sama Ustadz Iskandar Arnel satu ruangan. Jadi bapak meyakini diri bapak Tuhan? Ya, saya Tuhan, karena saya adalah bagian dari Tuhan. Oh, jadi yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Tuhan, saya keluar dari Tuhan, maka saya adalah Tuhan. Jadi yang keluar dari diri bapak juga Tuhan. Iya, bapak berak pagi tadi. Dia mulai bingung, karena kalau dia jawab iya, berarti berak dia tuh Tuhan. Satu pukul jatuh, tumbang. Tak perlu panjang-panjang. Itu pakai akal. Itulah ilmu kalam itu. Orang ahli akidah mendebat orang yang lain, tapi pakai akal. Karena mereka berhadapan dengan orang Persia. Orang Persia itu cerdas-cerdas. Orang Yunani berdebat. Kalau tidak pakai akal gimana? Imam Hanafi sedang duduk di bawah. Datang si pendebat dari atas. Saya tak percaya Tuhan, kata dia. Hanafi, kalau memang ente mengatakan ada Tuhan, mana Tuhan itu? Kalau ente mengatakan Tuhan itu ada, mana arahnya? Saya mengarah ke sana. Arah Tuhan kemana? Dan kalau memang ente mengatakan Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Itu jawabnya mesti pakai akal. Imam Hanafi kuat logika akalnya. Kata Hanafi, dalam susu itu ada tak keju? Ada. Tunjukkan saya mana kejunya. Tak bisa dia tunjukkan. Api itu mana arahnya? Kata ente semua yang ada pasti ada arahnya. Iya, api. Kemana arah api? Tak bisa dia jawab. Dibalikkannya. Ente mengatakan semua yang ada itu ada perbuatannya. Iya. Ente nanya apa perbuatan Tuhan sekarang? Iya. Coba ente turun. Turun dia naik Hanafi ke atas. Inilah perbuatan Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini bagi akal. Nah, tapi akal bukan yang macam liberal sekarang. Banyak di grup-grup WhatsApp itu akal hantu itu. Bukan akal untuk menolong agama Allah, tapi akal untuk menjatuh-jatuhkan politik Islam. Itu akal yang ditolong oleh setan. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan itu membisikkan ide-ide cemerlang ke otak-otak para wali-wali setan. Jadi ada wali setan, ada wali Allah.